Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita lambaikan tangan kita, katakan Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Terpujilah Tuhan. Kita bersyukur dan kita sadar bahwa kita ada sebagaimana kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita mempersembahkan hati kita, hidup kita mau senangkan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kasih-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu sungguh melimpah dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh menyadari Tuhan, kalau bukan karena kuat gagah perkasa dari Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena penyertaan-Mu Tuhan yang dahsyat, luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kesempatan yang indah yang Kau masih berikan buat kami, biarlah Tuhan kami boleh persembahkan pujian kami, penyembahan kami untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Kau yang mengurapi ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami percaya, kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dan Allah itu hadir tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melawat kami, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak sama ketika kami datang Tuhan. Ketika kami pulang di tempat ini Tuhan, pemulihan, kekuatan baru, kesembuhan Tuhan berikan buat kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami siap memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam keadaan apapun, baik kita sedih, baik kita bersuka, baik kita mengalami beban berat, mari kita ingat hanya satu nama. Nama Yesus, Dia adalah nama yang sanggup memberikan kita kekuatan, pertolongan dan pengharapan kita hanya datang di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau sukakan Tuhan. Yes. Sungguh agung nama Yesus.
sebagai orang percaya, kita harus memiliki dasar keyakinan yang kadangkala berbeda dengan orang yang tidak percaya. Dasar keyakinan yang harus ada dalam kehidupan kita, selain hidup berdasarkan iman, kita harus hidup berdasarkan janji-janji Tuhan. Sebab Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang pasti menepati janjinya. Kalau kita berpengharapan kepada Tuhan, maka Rasul Paulus katakan pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Pada saat kita sakit, kita berdoa terus kepada Tuhan. Kita pegang janji Tuhan bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Ketika kita bersedih, bergabung, penuh ratapan, kita berpegang pada janji Tuhan bahwa ratapan tangisan akan dirubah oleh Tuhan dengan tari-tarian. Ketika kita sudah berbeban berat, kita berpegang pada janji Tuhan bahwa ketika kita datang kepadanya, Dia akan memberi kelegaan kepada kita. Ketika pengharapan di dalam kehidupan kita tidak terlaksana karena kita berharap kepada manusia, harapan kita kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Mari kita perhatikan apa yang Rasul Paulus katakan. Kita bangkit berdiri, kita baca Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Demikian dikatakan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Mari kita katakan dengan suara yang lantang. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, ya supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya! Haleluya! Saudara, jika kita berbicara mengenai janji-janji Allah, jika firman Allah berkata tentang janji-janji Allah, maka firman Allah membawa kita kepada satu pemahaman tentang janji Allah kepada Abraham. Nah, janji Allah kepada Abraham inilah yang akan juga kita terima. Mari kita lihat Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 ayat pertama dan seterusnya. Demikian dikatakan firman Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu
dari rumah Bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Apa yang Allah katakan di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Apa yang Allah janjikan kepada Abraham, itu juga yang akan kita terima. Perhatikan Kejadian pasal 22. Ayat yang ke-15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Mari kita katakan amin terhadap firman Tuhan. Haleluya. Saudari kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini dalam Roma pasal 8 ayat 17, di sana ada kata ahli waris. Kamu adalah ahli waris janji-janji Allah. Ahli waris berasal dari bahasa lain kronomia, artinya bagian yang ditetapkan Allah. Artinya apa yang Allah tetapkan kepada Abraham itu juga yang ditetapkan Allah bagi setiap orang yang percaya. Apa yang Allah berikan kepada Abraham, itu juga Allah yang akan berikan kepada setiap orang percaya. Jadi dengan demikian, bahwa orang yang percaya pasti mendapat bagian yang ditentukan oleh Allah. Kalau Allah berkata, olehmu bangsa-bangsa akan diberkati, artinya kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Firman Allah berkata, jika ada orang mengutuk kamu, maka terkutuklah dia. Jika ada orang memberkati kamu, diberkatilah mereka. Janji-janji yang Allah katakan kepada Abraham, pasti dia genapi dalam kehidupan kita. Sebab Abraham berkata, dia yang berjanji kepadaku adalah Allah yang setia. Artinya Allah tidak akan pernah lalai untuk menepati janjinya. Puji Tuhan, silakan duduk. Waris artinya bagian yang ditentukan Allah. Waris artinya mendapat bagian. Jadi kalau dikatakan kita adalah ahli waris janji-janji Allah, berarti kita pasti mendapat bagian dari janji-janji Allah. Oleh sebab itu, dalam permasalahan yang menimpa kehidupan kita, jangan pusatkan pada data dan fakta yang terjadi dalam kehidupan kita. Pusatkan hati kita, pusatkan perhatian hidup kita kepada apa? Kepada janji-janji Tuhan.
Tuhan. Mengapa manusia yang mengatakan dirinya orang percaya menjadi kecewa dalam menjalani kehidupan ini, putus asa dalam menjalani kehidupan ini? Ketika terbentur permasalahan, dia langsung jatuh tergeletak. Sebab tidak mau hidup berdasarkan janji-janji Allah. Kalau dia hidup berdasarkan janji Allah, firman Allah katakan, kamu akan mendapatkan bagian yang ditentukan oleh Allah. Allah menentukan bagian dalam kehidupan kita berkat. Allah menentukan bagian yang akan kita terima dalam kehidupan ini kesembuhan. Allah menentukan bagi kita supaya kita menerima kehidupan yang berkelimpahan. Allah menentukan bagi kita supaya mendapatkan bagian hidup di dalam damai sejahtera Allah. Allah menetapkan bagian dalam kehidupan kita, suatu kehidupan yang penuh dengan sukacita, suatu kehidupan yang mendapatkan kelegaan ketika letih lesu dan berbeban berat. Allah menetapkan orang percaya supaya mereka mendapat bagian yang ditentukan oleh Allah. Jadi Allah yang merancang semuanya itu. Allah yang merancangkan supaya setiap orang percaya menerima bagian yang Allah sediakan. Kebutuhan jasmani, kebutuhan batinia, Allah sediakan bagi orang percaya. Sebab Dia yang mengerjakan. Kalau Allah yang mengerjakan, tidak ada satu kuasa yang bisa menghambat karya Allah. Tidak ada yang bisa menggagalkan rancangan Allah, bahwa setiap orang percaya pasti menerima bagian dari apa yang Allah janjikan. Dengan kata lain, kalau Allah berjanji, Dia pasti menepati janjinya. Mungkin kadang-kadang kita kecewa karena janji-janji yang diucapkan oleh manusia. Kita kecewa dengan keadaan hidup yang sedang kita alami pada saat sekarang. Kita kecewa dengan mata pencaharian kita yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita kecewa dengan keadaan keluarga kita. Kita kecewa dengan kesehatan tubuh jasmani kita. Kita kecewa dengan masa depan kita. Kita kecewa mengapa kita hidup di dalam kemiskinan, kekurangan, penuh masalah. Kekecewaan itu akan lalu dan lenyap ketika kita mengarahkan pengharapan kita bukan kepada data dan fakta, bukan kepada keadaan lahiriah kita, tetapi arahkan kepada janji-janji Tuhan. Mungkin kita berkata, saya berpegang kepada janji-janji Tuhan, tetapi mengapa belum terjadi janji-janji Tuhan itu? Kadang-kadang waktu untuk penggenapan janji ini menjadikan kita kecewa kepada Tuhan, menjadikan kita tawar hati, menjadikan kita kurang percaya, menjadikan kita menjauh dari Tuhan. Tetapi perhatikan bahwa kehidupan kita harusnya bukan berdasarkan apa yang kelihatan mata, tetapi berdasarkan iman yang kita miliki, mengimani janji Tuhan. Rasul Paulus katakan, aku hidup bukan berdasarkan apa yang ada di depanku. Aku hidup bukan berdasarkan apa yang kulihat, tetapi aku hidup berdasarkan iman yang kumiliki. Sebab iman inilah yang mengerjakan yang tidak ada menjadi ada. Abraham beriman bahwa dia akan memiliki keturunan yang sudah
sudah tua dan tidak mungkin mendapatkan keturunan. Tetapi firman Allah katakan, sekalipun dia tidak mempunyai dasar untuk berharap, namun dia percaya Allah akan menggenapi janjinya. 25 tahun Abraham menantikan janji Tuhan. 25 tahun itu juga Allah mengerjakan janji-janjinya. Allah berfirman kepada Abraham, Abraham, keturunanmu akan masuk ke dalam perbudakan di suatu negeri. Selama 400 tahun mereka akan hidup di negara asing sebagai budak. Tetapi setelah itu aku akan melepaskan mereka. Ketika keturunan Abraham, Ishak, Yakub, yang kita kenal dengan Israel, ada di Mesir, mereka hidup dalam perbudakan 400 tahun lamanya. Mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan, lepaskan kami dari penderitaan, lepaskan kami dari kesusahan, lepaskan kami dari tangisan, lepaskan kami dari intimidasi, lepaskan kami dari kerja yang kasar, lepaskan kami dari kerja yang berat namun tidak mendapatkan upah. Mereka menangis di hadapan Allah. Firman Allah dalam Keluaran pasal 3 ayat 24. Firman Allah berkata, Aku akan menolong mereka sebab aku ingat janjiku kepada Abraham. 400 tahun Allah berjanji kepada Abraham. 400 tahun digenapinya janji-janji Allah. Jangan kita terikat dengan waktu penggenapan janji Allah, sehingga timbul pertanyaan, kenapa lama sekali janji Allah digenapi? Jangan kita terpusat kepada janji. Kita menghitung waktu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, minggu ke-1, kedua, 3, bulan ke-1, bulan kedua. Janji Allah bukan segera digenapinya. Jangan menghabiskan waktu dengan memikirkan kapan janji Allah akan digenapi. Habiskan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Habiskan waktu untuk baca Alkitab. Habiskan waktu untuk menyembah Allah. Habiskan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga yang ada dalam pikiranmu, aku pasti akan mendapatkan penggenapan janji Allah. Yang ada di dalam hatimu, Allah pasti menggenapi janjinya. Yang ada dalam pemikiran, dalam pusat kehidupanmu, Allah pasti menggenapi janjinya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berjanji kepada Abraham waktu itu bersifat keturunan secara lahiriah, sampai terbentuk bangsa Israel. Mereka kini hidup menikmati berkat Allah. Mereka hidup dalam damai sejahtera Allah. Mereka hidup dalam berkecukupan, berkelebihan. Mereka selalu ditolong oleh Allah. Mereka sedang menikmati janji-janji Allah. Negara mereka bernama Mesir, namun Allah merubah pada Mesir tersebut menjadi hutan yang tanam-tanami dan pohon-pohon yang mendatangkan kehidupan bagi bangsa Israel tersebut. Mereka mengerjakan sesuatu yang mustahil.
namun bisa terjadi karena memang Allah berjanji memberkati bangsa tersebut. Saudara, saat ini firman Allah berkata dalam Roma pasal 8 ayat 17, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Firman Allah katakan, jika kita adalah anak. Anak siapa? Jika kita adalah anak-anak Allah, kita pasti dan berhak menerima janji-janji Allah. Hari Minggu kemarin kita mendengarkan firman Tuhan, betapa kita ini sebagai manusia yang bernilai di hadapan Allah. Kita bukan orang sembarangan yang ada di dalam dunia ini, tetapi kita adalah bangsa pilihan Allah, umat kepunyaan Allah. Kita adalah kaum imamat yang rajani. Kita adalah orang-orang yang sudah dikeluarkan dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Kita adalah orang-orang yang akan menerima, yang berhak menerima janji-janji Allah. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berjanji, dan Dia juga Allah yang menepati janjinya dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, proses dikatakan sebagai anak Allah itu terjadi karena kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, barang siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, barang siapa yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia disebut anak-anak Allah. Artinya kita mempunyai karakter-karakter yang dari Allah. Memiliki karakter yang dari Allah. Artinya dalam segenap kehidupan kita, apa yang Allah janjikan kepada dirinya tentang kita pasti digenapinya. Saudara, ada terjemahan dalam bahasa yang lain, Good News Bible. Tolong ditampilkan. Roma pasal 8 ayat 17. Di sini katakan, since we are His children, sejak kita sebagai anak-anaknya, we will possess the blessing He keeps for His people. Kita akan menerima, kita akan memiliki, kita akan mempunyai berkat-berkat yang sudah Dia siapkan untuk kita. Allah mempersiapkan berkat-berkat bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Allah mempersiapkan kebaikan-kebaikannya bagi orang yang percaya. Dan orang percaya pasti memiliki, pasti mempunyai penggenapan janji-janji Allah. Perhatikan dalam kitab Mazmur pasal 31
Mazmur pasal 31. Mazmur pasal 31 ayat 20. Demikian dikatakan firman Tuhan, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Di dalam bahasa Inggris tadi, kita kembali kepada teks yang bahasa Inggris. Di sana dikatakan, we will possess the blessing He keeps for His people. Dia menyimpan kebaikan, Dia menyimpan berkat untuk siapa? Untuk orang-orang percaya. Dia bukan hanya menyimpan, Dia bukan hanya menyediakan, tetapi memberikan kebaikan itu bagi orang-orang percaya. Memberikan kepada orang-orang yang beriman. Ada sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita dalam kerajaan surga. Ada sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada sesuatu yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Orang-orang yang percaya. Dia tidak hanya menyediakan di sana, tetapi Dia mengatakan, aku akan memberikannya kepada orang-orang percaya. Akan memberikannya kepada mereka yang percaya kepadaku. Alangkah limpahnya kebaikan Tuhan. Artinya Tuhan tidak pernah kekurangan untuk berbuat baik dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah lalai untuk berbuat baik dalam kehidupan kita. Setiap saat ada kebaikan Allah terjadi dalam kehidupan kita. Namun yang menjadi masalah, kita tidak mengucap syukur kepada Allah atas segala kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita. Suatu ketika ada seseorang yang berusia 83 tahun. Dia hidup dalam penderitaan. Dia hidup di ruang ICU. Sekian juta per hari harus dia bayar. Dalam sekian waktu, berapa bulan, di total berapa puluh miliar yang harus dia bayar hanya sekedar untuk bernafas. Dia tidak bisa menggerakkan tangan, tidak bisa menggerakkan kaki, tidak ada sukacita di dalam dirinya, tidak ada damai sejahtera di dalam dirinya. Ketika dia tahu tentang biaya yang harus dia bayar, dia menangis. Dia menangis dan dia menangis. Lalu dokter berkata, mengapa Bapak menangis? Apakah karena terlalu besar biaya yang harus Bapak bayar? Aku menangis bukan karena nilai miliaran yang harus kau bayar. Aku menangis karena begitu besar kasih Allah. Ketika aku belum sakit, aku menganggap enteng nafas yang Allah berikan kepadaku. Aku tidak menghormati Allah atas nafas yang Dia berikan kepadaku. Aku tidak menghargai gerak tangan kaki yang Allah berikan kepadaku. Aku tidak mengucap syukur atas kesehatan yang Allah berikan kepada aku. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita lebih banyak mengucap syukur jika ada materi yang dapat
kita miliki. Kita mengucap syukur jika ada orang yang memberi kepada kita. Kita mengucap syukur kalau kita hidup berkecukupan. Kita mengucap syukur kalau usaha kita mengalami kebahagiaan. Kita mengucap syukur kalau biaya kehidupan sehari-hari dapat tercukupkan. Harus kita sadari setiap saat yang ada dalam kehidupan kita merupakan kebaikan Allah yang harus menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk selalu mengucap syukur kepada Allah. Dari sekian tahun kita hidup, mungkin sedikit sekali waktu yang Allah tetapkan bagi kita. Allah yang izinkan kita mengalami rasa sakit. Tidak ada ucapan syukur. Dari sekian banyak kesuksesan yang kita terima, ketika kita menghadapi suatu kegagalan, kita menggerutu di hadapan Allah. Kita membela kepada Allah. Kita mencaci maki Allah. Kita mengata-ngatai Allah sebagai Allah yang tidak menolong kehidupan kita. Betapa waktu yang sudah kita lalui berpuluh-puluh tahun. Ada peribahasa mengatakan, musim kemarau berpuluh-puluh hari lamanya, berbulan-bulan lamanya hilang karena hujan satu hari. Kebaikan-kebaikan Allah hilang karena kita mengalami permasalahan dalam kehidupan ini. Seharusnya ada ucapan syukur dalam kehidupan kita. Karena kita memiliki, kita mempunyai berkat-berkat Allah yang Allah sediakan bagi kita. Kalau Allah sudah menyediakan berkat bagi kita, pasti Dia akan memberikannya kepada kita. Allah tidak pernah menahan kebaikan. Karena memang kita berhak menerima kebaikan Allah. Jangan sangsikan akan kebaikan Allah. Jangan ragu-ragu akan kebaikan Allah. Jangan ragu untuk kehidupan yang diberkati oleh Allah. Jangan ragu akan segala sesuatu kebaikan yang berlimpah-limpah dalam diri Allah. Yakinilah, semua itu pasti akan terjadi. Kita kembali kepada teks yang di depan. Baris yang keempat. Di sebelah kata pipa. And we will also possess with Christ what God has kept for Him. Artinya, apa yang Allah sediakan bagi Kristus, yang sudah disediakan artinya di masa yang lalu, di masa lampau, itu juga yang akan kita terima. Artinya, Allah menyediakan berkat bagi kita masing-masing. Selain itu, apa yang Allah sediakan bagi Kristus juga akan diberikan kepada kita. Jadi kita orang percaya adalah orang yang memiliki porsi double untuk memperoleh berkat Allah. Berkat yang khusus untuk kita. Dan berkat yang khusus untuk Yesus juga akan diberikan kepada kita. Perhatikan dalam Kisah Rasul pasal 10. Kisah Rasul pasal 10
ayat 37. Demikian dikatakan firman Tuhan. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Firman Allah katakan bahwa Yesus diurapi dengan Roh Kudus. Apa yang Allah berikan kepada Yesus, pengurapan, itu juga akan Allah berikan kepada umat-umatnya. Allah memberikan kuat kuasa kepada Yesus. Itu jugalah kuat kuasa yang akan diberikan kepada umat-umatnya. Mari kita perhatikan kitab Lukas. Lukas pasal 4. Lukas pasal 4 ayat 18 sampai dengan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan Dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, yang membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Inilah yang Allah berikan kepada Yesus. Yesus katakan, Roh Tuhan ada padaku, karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Pada waktu minggu kemarin kita mendengarkan firman Tuhan. Kita adalah bangsa yang terpilih. Kita adalah bangsa yang terdiri. Kita dipanggil supaya memberitakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Inilah yang Allah berikan kepada Yesus, juga Allah berikan kepada kita, sebab kita adalah anak-anak Allah. Mengapa firman Allah berkata bahwa kita akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus? Artinya janji-janji Allah akan digenapi dalam kehidupan kita bersama dengan Kristus. Bersama dengan Kristus artinya kita yang hidup di dalam kebenaran. Kita yang hidup sesuai firman Tuhan. Kita yang hidup mengutamakan Tuhan. Itulah yang dikatakan sebagai kita akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Nah, kalau kita akan menerima bersama-sama dengan Kristus, mari kita perhatikan Ibrani pasal 1
Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Kita baca bersama-sama. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Ia Allah telah menjadikan alam semesta. Setiap orang yang dikatakan sebagai anak Allah, dia akan menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Di dalam Ibrani tadi dikatakan segala sesuatu akan kita terima. Kita bukannya menerima satu bagian yang dijanjikan Allah. Kita bukan hanya menerima dua bagian dari yang dijanjikan Allah. Tetapi firman Allah katakan, kamu akan menerima janji-janji Allah bersama dengan Kristus. Artinya seluruh yang ada, segala yang ada di surga, pasti Dia akan berikan kepada kita. Sebab apa? Kita berhak menerima segala yang ada. Di bumi ini bukan semuanya telah ada, tetapi di surga segala sesuatunya ada, dan itu akan diberikan kepada kita, orang yang percaya kepadanya. Rasul Paulus katakan, apa yang tidak pernah terpikirkan, apa yang tidak pernah terlintas dalam hatiku, itu diberikannya kepadaku. Inilah yang dimaksud Dia menerima segala yang ada di dalam Kristus. Jadi apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah terlintas dalam hati kita, apa yang tidak pernah kita minta, karena Allah memang sudah berjanji kepada kita, semua akan diberikan kepada kita. Semua, segala yang ada akan Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Kita kembali pada Roma pasal 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menerima bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Menderita bersama-sama dengan Dia bukan berarti kita harus dipaku, gitu ya. Kaki kita dipaku, lambung kita ditusuk oleh tombak, kita dimahkotai duri, gitu. Bukan gitu. Ya, menderita bersama Kristus artinya kita menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, sekalipun orang lain ngejek kita. Ya, apaan sih ke gereja dulu hari Minggu? Itu merupakan bagian penderitaan, diolok-olok oleh orang lain. Ya, itu merupakan bagian penderitaan. Jadi, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, tetap pegang teguh janji Tuhan. Sebab Dia yang berjanji pasti
akan digenapi. Sekian firman Tuhan. Ketika kita menghadapi kehidupan ini, kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi ketahuilah, janji Tuhan ya dan pasti. Hidupkan kembali dalam dirimu, dalam jiwamu, dalam rohmu. Katakan, janji Allah pasti digenapi dalam kehidupan. Semuanya berdoa. Haleluya. 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 Oh, apa yang Tuhan janjikan dalam dirimu pasti akan digenapi dalam dirimu. Pasti. Pasti. Pasti akan digenapi dalam dirimu. Sampai kau berhak menerima janji-janji Allah. Semua berdoa, keluarkan suaramu. Haleluya. Well, sehingga menyanyikan pujian ini, jemaat yang lain masuk dalam doa. Berdoa dengan mengeluarkan suara. Ketika ku hadapi kehidupan ini, Haleluya. jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendong. Engkau masih menepati janji-janjimu. Belaiku, cintamu memuaskanku. Masih menepati janjimu. Ke tempat yang Engkau berjanji, kau setia, semua menyanyi. janjimu seperti fajar pagi Akan hari terbuka tanganmu. yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa Allah pasti mengenapi janjinya dalam kehidupanmu. Engkau berpegang pada janji Allah, pasti digenapi oleh Allah. Engkau mempercayai janji Allah, pasti digenapi janjinya dalam kehidupanmu.
Tanggalkan kehidupan yang tawar hati kepada Allah. Tanggalkan kehidupan yang kurang mempercayai Allah. Jadi umat yang percaya dengan sepenuh hati. Jadi umat yang seluruh kehidupannya terpusat kepada Tuhan dan janji-janjinya. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, ingat janji Tuhan. Dia akan memberi segala sesuatu yang ada di dalam Kristus bagi dirimu, orang-orang yang percaya. Hamba berdoa bagi sidang jemaatku di tempat ini. Dalam nama Yesus, berikan kepada kami roh yang menyala-nyala untuk hidup berpegang pada janji-janji Tuhan. Hidup berdasarkan iman bahwa apa yang Tuhan katakan pasti terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan percaya pada saat ini janji-janji itu digenapi dalam kehidupan kami. Biarlah roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk menerima penggenapan janji-janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.